Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sistem kemih itu sendiri. Nah, di mana sistem kemih ini memang secara umum dia akan membahas dari organ pembentuk urin, kemudian struktur apa saja sih yang membawa urin itu keluar dari dalam tubuh itu sendiri. Kemudian juga kita akan membahas tentang gambaran singkat dari fungsi ginjal itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sih proses pembentukan urin, terlebih dahulu kita akan membahas tentang anatomi dan struktur daripada ginjal ini sendiri, karena itu memang penting sekali ya. Nah, pertama di sini kita akan membahas dari struktur anatomi dari ginjal itu sendiri. Nah, kita ketahui kan bahwasanya ginjal itu adalah merupakan sepasang organ yang memang bentuknya seperti kacang. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini memang dia bentuknya seperti kacang. Kemudian jumlahnya itu dia ada 2 buah. Biasanya memang panjangnya itu menurut dari beberapa sumber itu dia mengatakan panjangnya itu sekitar 4 sampai 5 inci dan memang dia terletak di dalam rongga abdomen ataupun di antara rongga perut ya dan otot punggung kita itu sendiri. Nah, kemudian memang setiap ginjal ini itu sendiri dia mendapatkan yang namanya satu arteri renalis yang ini, kemudian dia juga terdiri dari satu vena renalis itu sendiri. Jadi ginjal ini sendiri memang selain fungsinya untuk proses pembentukan urin, dia juga memang memiliki fungsi-fungsi yang lain ya. Nah, terutama di sini kita akan lebih membahas bagaimana sih proses pembentukan urin. Nah, dimana seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti darah itu sendiri dia akan masuk melalui arteri renalis. Kemudian dia itu akan dilakukan ataupun nanti dia itu akan disaring lah istilahnya di dalam ginjal ini sendiri. Nah, ginjal ini sendiri berdasarkan struktur anatominya ada yang namanya korteks ginjal, yaitu yang bagian luarnya ini. Dari sini sampai ke sini yang bagian luarnya itu memang disebut dengan korteks ginjal. Kemudian bagian medula ginjal itu adalah bagian dalam dari sini ke sini, itu adalah yang disebut dengan bagian medula dari ginjal itu sendiri. Sedangkan yang berbentuk seperti ini seperti segitiga ini merupakan yang disebut dengan piramid renalis itu sendiri. Atau dia kenapa disebut dengan piramid renalis, karena memang dia bentuknya seperti piramid atau segitiga. Nah, di dalam piramid renalis inilah nanti dia yang akan terdapat namanya nefron. Jadi di nefron itu nanti dia yang akan berfungsi dalam proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi untuk proses pembentukan urin itu sendiri. Nah, setelah urin itu terbentuk nanti dia akan keluar yang disebut dengan papilla renalis di sini. Nah, kemudian setelah itu urin yang sudah terbentuk tadi dia akan masuk ke dalam calyx minor. Jadi yang di sini-sini itu dia merupakan calyx minor. Setelah itu dia akan mengalir melalui ke calyx mayor, baru akan nanti diteruskan ke pelvis renalis, kemudian dia akan diteruskan ke bagian ureter dari ginjal itu sendiri. Nanti dari ureter ini sendiri dia akan diteruskan ke dalam yang disebut dengan kandung kemih, lalu dia akan masuk ke uretra, lalu nanti dia akan keluar dan dalam berbentuk seperti urin itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini beberapa fungsi dari ginjal itu sendiri. Ini ada gambaran singkat dari fungsi ginjal yang sudah saya rangkumkan. Yang pertama fungsinya itu adalah mempertahankan daripada keseimbangan air dan H2O. Jadi fungsi ginjal itu sendiri memang tidak hanya dia fungsinya untuk pembentukan urin saja, tetapi bagaimana dia juga bisa mempertahankan keseimbangan air yang ada di dalam tubuh kita itu. Selain itu dia mempunyai fungsi yang kedua di sini. Teman-teman bisa lihat fungsinya di sini itu adalah mempertahankan dari osmolaritas cairan tubuh. Nah, yang sesuai. Jadi dia di sini juga maksudnya itu adalah mempertahankan osmolaritas itu memang penting. Kenapa? Karena fungsi ini itu untuk mencegah terjadinya seperti flux osmotik yang masuk ataupun keluar sel yang biasanya masing-masing dapat menyebabkan pembengkakan atau penciutan sel yang memang sangat merugikan, sehingga si ginjal ini memang dia fungsinya dalam mempertahankan osmolaritas itu sendiri. Selain itu juga ginjal ini fungsinya dia mengatur jumlah konsentrasi ya, sebagian besar ion. Di sini ion CES ini itu yang dimaksud CES itu adalah cairan ekstraseluler, termasuk ion yang dimaksudkan di sini itu adalah ada natrium, ada kalium ya, ada kalsium, ada ion hidrogen, bikarbonat, kemudian ada fosfat, ada sulfat dan magnesium dan lain sebagainya itu sendiri. Nah,
Yang keempat di sini dia fungsinya apa? Mempertahankan volume plasma dan pengaturan tekanan darah arteri itu sendiri. Dan yang kelima di sini dia fungsinya itu adalah mempertahankan keseimbangan asam basa tubuh, di mana nanti dia ginjal ini sendiri akan menyesuaikan daripada pengeluaran hidrogen ya, kemudian asam bikarbonat juga akan dipertahankan bagaimana dia mengatur biar di dalam tubuh kita itu biasanya seimbang. Kemudian mengeluarkan produksi sisa-sisa metabolisme yang memang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kan, dikeluarkan seperti mungkin sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh itu misalnya urea ya, dari sisa metabolisme protein, kemudian asam urat juga dikeluarkan, kemudian ada bilirubin. Nah, bilirubin ini juga ternyata dia dikeluarkan lewat ginjal separohnya. Nah, inilah bilirubin ini yang akan berfungsi dalam mekanisme pewarnaan urin itu sendiri, dan biasanya sisa-sisa obat lainnya gitu yang biasanya juga dikeluarkan dari sini. Selain itu juga ginjal di sini dia berfungsi menghasilkan eritropoietin. Nah, eritropoietin ini sendiri merupakan suatu hormon di mana dia fungsinya dalam proses merangsang produksi sel darah merah. Kemudian selain itu juga dia berfungsi untuk menghasilkan renin. Renin ini fungsinya itu adalah suatu hormon enzimatik ya, yang memicu suatu reaksi berantai yang memang penting dalam konservasi garam oleh ginjal. Dan fungsi yang terakhir itu adalah dia yang mengubah vitamin D menjadi bentuk aktif nanti yang digunakan dalam proses pembentukan tulang, kemudian yang dibantu oleh sinar matahari yang ada kaitannya dengan di kulit. Jadi ini merupakan seperti gambaran umum dari fungsi ginjal secara singkat itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem kemih. Jadi memang secara umum sistem kemih itu dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama di sini itu adalah ada namanya organ pembentuk urin, yaitu ginjal. Jadi sistem kemih ini yang pertama terdiri dari organ pembentuk urin, yaitu ginjal, dan yang kedua itu memang dia terdiri dari struktur yang membawa urin keluar untuk dieliminasi. Jadi nanti ada strukturnya. Kemudian kita bahas ke proses pembentukan urin. Nah, seperti yang kita ketahui, proses pembentukan urin itu memang dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada nama tahapnya filtrasi atau tahap penyaringan. Kemudian yang kedua ada namanya tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga itu ada namanya tahap augmentasi itu sendiri atau proses pengeluaran dari urin itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan bahas dari tahap filtrasi terlebih dahulu. Ini sudah saya rangkumkan supaya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama itu adalah tahap filtrasi atau penyaringan. Jadi proses yang pertama seperti yang kita ketahui bahwa filtrasi ini itu memang dia terjadi di dalam glomerulus. Nanti saya akan lihatkan gambarnya. Jadi ginjal itu memang secara umum itu dia terdiri kurang lebih ya dari 1 juta nefron itu sendiri. Nah, di dalam nefron ini nanti terdapat proses dari pembentukan urin itu sendiri ya. Nah, di mana nefron inilah tempat terjadinya proses pembentukan urin. Nah, kemudian juga di sini bahwasanya memang 20% dari darah itu melalui ginjal itu memang disaring gitu. Nah, sehingga apabila proses hasilnya disaring itu dia akan menghasilkan yang namanya zat-zat sisa metabolisme ini sendiri. Nah, filtrasi ini sendiri memang dia terdiri dari ada namanya badan Malpighi. Kemudian si badan Malpighi ini juga dia terdiri lagi dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya kapsul Bowman dan glomerulus. Nah, di dalam glomerulus inilah biasanya akan terjadi yang namanya proses filtrasi yang terdiri mungkin dilakukan proses filtrasi air, garam, glukosa dan sebagainya, sehingga pada tahap filtrasi inilah hasil akhirnya itu dia yang akan membentuk yang namanya urin primer. Jadi di tahap filtrasi ini biasanya pembentukan urin primer itu sudah jadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap reabsorpsi. Nah, di tahap reabsorpsi ini sendiri itu adalah disebut juga dengan tahap penyerapan kembali. Biasanya dia memang akan terjadi di dalam tubulus proksimal, kemudian lempung Henle, ataupun di dalam tubulus distal, ataupun tubulus pengumpul itu sendiri, ataupun tubulus collectivus nama lainnya. Nah, di mana
Di dalam proses reabsorpsi ini sendiri memang akan dilakukan penyerapan kembali. Artinya zat-zat yang masih diperlukan oleh dalam tubuh seperti ada air, ada glukosa, ada natrium, ada asam amino, itu dia akan diserap kembali ke aliran darah kapiler yang mengelilingi tubulus itu. Nanti kita lihat gambarnya. Sehingga setelah diserap kembali, hasil akhirnya itu dia akan membentuk yang namanya urin sekunder itu sendiri. Nah, namun biasanya kalau pada orang yang biasanya mempunyai riwayat diabetes mellitus, dia kan kadar glukosanya itu memang lebih di dalam darah, sehingga ginjalnya ini sendiri dia akan berfungsi secara ekstra untuk mengeluarkan daripada kadar glukosa dalam darah yang berlebih itu sendiri. Sehingga biasanya orang yang DM itu biasanya kencingnya itu pasti manis. Biasanya kalau orang yang DM kencing sembarangan, kemudian biasanya itu semut-semut itu dia akan mengerumuni daripada bekas air seninya itu sendiri. Kenapa? Karena memang dia manis, karena kandungan glukosanya itu memang dia tinggi seperti itu. Makanya di tahap tubulus ini sendiri, kalau pada orang normal itu dia akan proses pembentukan yang namanya urin sekunder yang memang terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle ataupun tubulus distal itu sendiri. Nah, tahap yang ketiga di sini itu adalah proses augmentasi. Nah, proses augmentasi ini itu adalah sendiri, dia itu adalah proses pengeluaran ya daripada urin itu sendiri. Nah, di proses augmentasi ini sendiri dia terjadi di dalam tubulus distal dan tubulus kolektivus ataupun tubulus pengumpul tadi. Nah, biasanya di dalam tubulus ini sendiri memang dia juga sama fungsinya, itu dia akan melakukan proses ekskresi ya, pengeluaran obat, kemudian ada kalium dan kalsium itu sendiri. Tetapi biasanya pada orang-orang yang mempunyai tekanan darah rendah, biasanya di dalam tubulus distal ataupun tubulus kolektivus ini sendiri, kalau memang orang yang darahnya rendah ataupun mungkin tekanan darahnya rendah, biasanya nanti ginjal ini sendiri dia akan menyerap daripada kalium dan kalsium ini sendiri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan daripada cairan yang ada di dalam tubuh itu sendiri, sehingga tekanan darahnya bisa normal. Tetapi kalau memang tekanan darahnya selalu tinggi, ada golong-golongan obat yang memang dia lebih sifatnya itu adalah diuretik. Artinya diuretik itu adalah dia mengeluarkan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini setelah jadi urin sesungguhnya, maka urin tersebut dia akan masuk ke papilla renalis. Jadi papilla renalis itu yang bagian di sininya. Kemudian dia akan masuk ke calyx minor di gambar yang di atas tadi. Kemudian dia akan masuk ke calyx mayor. Kemudian ke pelvis renalis, baru ke bagian ureter, kandung kemih, dan baru dia akan ke uretra sehingga urin itu sendiri dia bisa keluar seperti itu. Nah, teman-teman ini bisa lihat, maaf tadi dia di sini kejatuhan air ya. Jadi ini dia, jadi kalau misalnya di piramidnya diperbesar, maka dia akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi ini bagian korteks ginjalnya, ini bagian medula ginjalnya, kemudian di bagian sini dia akan terdapat yang namanya nefron kortika. Kemudian ini nanti yang akan berfungsi dalam proses pembentukan urin di sistem piramida renalis itu sendiri. Nah, kemudian bagian yang kecil-kecil ini apabila diperbesar maka dia akan membentuk bagian seperti ini. Tunggu sebentar, saya posisikan. Akan membentuk bagian seperti ini. Jadi di dalamnya ini sendiri memang dia akan terdapat yang namanya glomerulus. Jadi glomerulus itu bentuknya seperti bulat, kemudian dia dilapisi oleh kapsul Baumann itu sendiri. Nah, di glomerulus inilah tadi terjadi yang namanya proses filtrasi atau penyaringan, itu dia terjadi di dalam sini. Kemudian nanti zatnya di dalam proses filtrasi ini dia akan menghasilkan yang namanya urin primer itu sendiri. Kemudian dia akan masuk ke bagian tubulus proksimal. Nah, di sini tubulus proksimal tadi itu kemudian ada lengkung Henle tadi. Nah, di sini dilakukanlah yang namanya proses penyerapan kembali. Jadi aliran darahnya ada di sini nih. Apabila zat-zat itu masih dibutuhkan oleh tubuh, maka dia akan disaring lagi oleh darah. Kemudian akan dibawa ke renal vena atau dibawa ke vena renalis itu sendiri. Nah, biasanya kalau memang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, dia nanti akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu proses augmentasi. Tetapi di tahap inilah nanti akan terjadi proses penyerapan kembali yang akan membentuk urin sekunder itu sendiri.
Nah, setelah itu dia akan melalui proses augmentasi. Augmentasi ini sendiri terjadi di tubulus distal di sini ya. Dari sini sudah masuk proses augmentasi, kemudian di sini ada namanya tubulus pengumpul ataupun kolektivus itu sendiri. Nah, biasanya memang di sini juga masih terjadi proses penyerapan kembali kalau memang itu masih diperlukan oleh tubuh. Tetapi kalau sudah tidak diperlukan oleh tubuh, maka biasanya dia akan membentuk yang namanya urin sesungguhnya di sini, dan biasanya urin itu memang dia akan dikeluarkan melalui si papilla renalis yang di bagian sini. Kemudian dia akan masuk ke calyx minor yang di sini seperti yang saya jelaskan, kemudian calyx major ke bagian pelvis renalis itu sendiri. Nah, setelah itu nanti dia akan memasuki uretra. Tadi ini sambungannya itu ya, ureter itu. Nanti hasil daripada urin tadi itu sendiri dia akan ditampung yang disebut di dalam kandung kemih. Jadi ini kandung kemih yang biasanya ada pada wanita dan ini kandung kemih yang ada pada laki-laki. Nanti saya terangkan gambarnya. Jadi pada wanita dia di sini akan ditampunglah ya hasil urin tadi itu sendiri. Kemudian kalau sudah penuh dia akan berkontraksi. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui uretra itu sendiri. Kemudian dia akan dikeluarkan melalui OUE atau orificium uretra externus ini sendiri. Nah, kenapa kita bisa menahan daripada pipis itu sendiri? Karena di sini didapatkan suatu otot yang disebut juga dengan sphincter ani externus. Jadi sphincter ani externus inilah nanti yang akan berfungsi untuk menjetit gitu ya, istilahnya kayak mengkontraksikan apabila mungkin kita kalau mau pipis bukan di tempat yang nyaman, kita nahannya di sini. Tetapi kalau sudah dia terlalu penuh, kemudian si otot-otot ini, kandung kemih ini berkontraksi, dia juga si musculus sphincter ani ini sendiri juga ada batasannya seperti itu. Nah, ini biasanya yang ada pada laki-laki. Jadi ini organ-organ yang berfungsi dalam proses tadi struktur yang membantu untuk proses pengeluaran urin itu sendiri. Jadi pembentukannya ada di ginjal, kemudian proses pengeluarannya melalui struktur-struktur inilah. Nah, di sini ada ureter. Kemudian di ureter ini sendiri nanti akan dimasukkan kandung kemih, di mana kandung kemih ini sendiri nanti adalah tempat proses daripada pengumpulan hasil urin itu sendiri. Setelah kandung kemihnya penuh kemudian berkontraksi, maka dia akan dikeluarkan melalui ureter. Jadi ureter pada laki-laki itu dia memang lebih panjang dibandingkan ureter pada perempuan itu sendiri. Kemudian di sini ada kelenjar prostat pada laki-laki yang biasanya dia berfungsi dalam proses sistem reproduksinya itu sendiri. Kemudian di laki-laki juga dia tetap ada yang namanya sphincter ani externusnya yang berfungsi dalam mekanisme proses menahan pipis sebelum dia dikeluarkan itu sendiri secara volunter ataupun secara sadar itu sendiri. Kemudian dikeluarkan melalui uretra, kemudian setelah itu akan dikeluarkan melalui OUE tadi, yaitu orificium uretra externus itu sendiri. Jadi seperti itulah dari singkatnya sistem kemih ini sendiri, yang secara umum memang dia terdiri dari organ pembentuk urin yaitu ginjal dan juga struktur yang membawa urin keluar untuk dieliminasi. Baru nanti proses pembentukan urin yang terdiri dari tahap filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi itu sendiri. Nah, sekian, semoga bisa bermanfaat. Feel uninvited.